Juventus makin berantakan, Paul Pogba datangi kepolisian Turin. Paul Pogba harus berhadapan dengan sebuah geng bersenjata. Belum juga selesai dengan prahara yang menimpa Juventus bersama Massimo Allegri dengan rentetan hasil negatif akhir-akhir ini. Kini, Paul Pogba mendatangi polisi. Ada apa? Terungkap bahwa Paul Pogba rupanya meminta perlindungan dari aparat di Turin. Polisi di sana pun mengabulkan permohonan ex-gelandang Manchester United itu. Sebagaimana diberitakan Le Parisien, Pogba kini berada di bawah perlindungan kepolisian Turin. Menyusul bintang Prancis itu mendapatkan ancaman upaya pemerasan dari sebuah geng yang terorganisasi. Kabar ancaman terhadap Pogba ini kemudian dikonfirmasi kebenarannya oleh perwakilan dari sang pemain, seperti diklaim beberapa media setempat. Pemain jawara Piala Dunia 2018 itu menjadi korban dugaan pemerasan, membuat sang bintang mengambil langkah hukum untuk menindak kelompok terorganisasi tersebut. Yang mengejutkan, Matthias, yang merupakan saudara kandung Pogba, merupakan bagian dari geng pemeras tersebut. Saudara Pogba itu dan 4 orang lainnya kini telah ditahan dan didakwa akhir pekan kemarin. Bermula ketika Pogba pulang ke kampung halamannya di Lagny-sur-Marne, dekat Disneyland Paris pada Maret lalu. Pogba mengungkapkan bahwa dirinya ditahan di bawah todongan senjata oleh geng pemeras tersebut. Salah satunya adalah saudaranya sendiri, Matthias. Pogba mengatakan kepada polisi bahwa komplotan tersebut merupakan teman-temannya di masa kecil dan remaja, termasuk 2 pria yang dipersenjatai dengan senapan serbu. Pogba dipasang untuk menemani komplotan ini ke sebuah flat di dekat Troyes-Cendrier, di mana mereka menuntut uang lebih dari 11 juta euro. Dengan geng pemeras tersebut meminta lebih lanjut sebesar 2,6 juta euro. Pogba pun bertindak dengan meminta perlindungan dari kepolisian Turin. Belakangan, Matthias telah menyerahkan diri kepada pihak berwenang dan kini dia bersama komplotannya telah ditahan dengan dakwaan upaya pemerasan. Demikian menurut Daily Mail. Menurut stasiun radio France Info, para pemeras harus membayar senilai 85.000 euro tunai sebagai gantinya. Matthias, kakak Pogba yang bermain untuk sejumlah klub Inggris, sempat menuduh gelandang Juventus itu telah membayar dukun untuk menyantet compatriotnya di timnas, Kylian Mbappe. Namun, Pogba membantah keras klaim Matthias. Akan tetapi, sang kakak melabeli Pogba seorang muslim yang terkena ilmu sihir. Empat pemain Juventus dengan rating paling rendah saat dipecundangi Monza. Juventus mendapat hasil minor saat berlaga di pekan ke-7 Serie A 2022-2023 bertandang di markas Monza, Stadion Brianteo. Bianconeri tumbang dengan skor tipis 0-1 pada Minggu 18 September 2022 malam waktu Indonesia Barat. Setelah menelan hasil buruk lawan Salernitana dan Benfica, kini pasukan Massimo Allegri menyerah dari tim promosi Monza. Bagi The Boys, ini adalah kemenangan pertamanya di Serie A musim ini. Juventus yang butuh hasil kemenangan justru bermain dengan 10 orang. Angel Di Maria mendapatkan kartu merah langsung di menit ke-40. Gol kemenangan Monza lahir di menit ke-74 lewat sepakan Christian Girkaer. Hasil ini membuat Juve tertahan di peringkat ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin. Sedangkan Monza naik ke posisi 18 dengan 4 poin. Lantas, siapa saja penggawa Bianconeri yang tampil begitu buruk pada laga kali ini? Berikut 4 pemain Juventus dengan rating paling rendah versi WhoScored. Angel Di Maria. Pemain pertama yang tampil mengecewakan adalah Angel Di Maria. Sebelumnya, pemain asal Argentina ini tampil bagus sepanjang 30 menit awal. Bahkan, aksinya sempat hampir membawa Juventus membuka keunggulan dari sepakannya menyambut umpan Philipp Kostic tak melenceng dari gawang. Sayangnya, penampilan yang gemilang di Angel Di Maria harus tercoreng akibat mengikut Armando Izzo pada menit ke-40. Kehilangan PSG langsung membuat ritme permainan Bianconeri berubah. Sementara, kartu merah membuat WhoScored langsung memberi Di Maria rating paling rendah yakni 5,2. Federico Gatti. Federico Gatti dipercaya menjadi starter, berduet Klaassen Bremer. Federico Gatti bermain kurang impresif dan berkali-kali ia mampu melewati pemain Monza. Gatti kurang solid saat bertahan. Ia tercatat hanya bisa memenangi 2 duel dari total 5 kali kesempatan yang dilakukan. Pemain berusia 24 tahun ini juga mengemas 1 intercept. Satu hal yang kian melengkapi penampilan buruk Federico Gatti semalam adalah umpan-umpannya yang salah tempat. Lalu, ada kesalahan defensi di menit-menit terakhir yang hampir membuat Juventus kebobolan 2 kali. Karena performanya yang minor,
Huskart memberi rating 6,0. Gleison Bremer. Sama halnya dengan Gatti, Bremer juga bermain kurang solid dalam laga kali ini. Ex Torino lagi-lagi nampak kurang nyaman jika ditempatkan di posisi bek tengah kiri. Terutama saat menghadapi pemain eksplosif macam Matteo Pessina, Bremer dibuat kerepotan dengan kecepatan dan movement oleh mantan pemain Atalanta tersebut. Pemain asal Brasilia mencetak 2 intercept, 1 sapuan, 1 kartu kuning dan hanya memenangi 3 dari total 5 duet udara. Huskart memberi rating 6,3 untuk Bremer. Dusan Vlahovic. Pemain terakhir yang tampil di bawah rata-rata adalah Dusan Vlahovic, bermain penuh 90 menit. Pemain Serbia ini membukukan 3 tembakan dan hanya 1 saja yang mengarah ke gawang. Selain itu, Vlahovic juga hanya mengemas 3 umpan kunci, 2 kali kehilangan bola, 40 sentuhan, dan 0 mengkreasi peluang. Di laga ini pemain berusia 22 tahun juga tak terlalu memberikan ancaman kepada lini pertahanan Monza. Aksinya yang mengecewakan membuat Huskart mengganjarnya dengan rating 6,3. Jesper Lindstrom, permata anyar Denmark yang jadi incaran Juve. Berikut sepak terjang Jesper Lindstrom, pemain anyar Denmark yang menjadi rebutan tim-tim besar seperti AC Milan dan Juventus. Nama gelandang Eintracht Frankfurt Jesper Lindstrom menjadi pembicaraan usai penampilan apiknya bersama klub asal Jerman itu. Meski baru semusim membela tim berjuluk Die Elder tersebut, pemain ini sudah masuk ke dalam radar dari klub-klub besar seperti AC Milan dan Juventus. Dilaporkan, Milan telah meminatinya sejak bursa transfer musim panas lalu, usai Lindstrom bermain apik dengan mencetak 5 gol dan 9 assist. Dikarenakan performanya itu, Lindstrom sempat mendapat gelar Rookie of the Season di kancah Bundesliga Jerman musim 2021-2022. Hal itu ternyata juga membuat Juve sempat meminatinya saat tengah bernegosiasi dengan Eintracht Frankfurt untuk memboyong Philipp Kostic. Bahkan ketertarikan kedua klub besar Italia ini masih bertambah usai di awal musim 2022-2023, Lindstrom mampu tampil apik bagi Eintracht Frankfurt. Salah satunya saat dirinya mampu mencetak gol ke gawang Olympique Marseille di Liga Champions yang menjadi gol ketiganya musim ini. Sepak terjangnya itu lantas membuat AC Milan dan Juve menggebu-gebu untuk memburu tanda tangannya, di mana paling dekat adalah saat transfer musim dingin nanti. Bukan tanpa alasan mengapa Milan dan Juve begitu meminati Jesper Lindstrom. Salah satu keunggulannya adalah mampu menempati beragam posisi. Meski kerap bermain sebagai wingers maupun gelandang serang, ia ternyata bisa menempati posisi seperti penyerang, gelandang tengah, dan bahkan gelandang bertahan. Hal itu sempat dicobanya bersama Brøndby dan juga Eintracht Frankfurt. Tak disangka, versatilitas ini membuatnya menjadi pemain komplit dalam menyerang dan bertahan. Dilansir dari FBref, Lindstrom punya catatan yang unik dalam menyerang dan bertahan dikarenakan versatilitas yang dimilikinya selama bermain. Dalam menyerang, ia memiliki catatan non-penalty goals mencapai 0,23 gol per 90 menit. Hal ini dibarengi dengan catatan asisnya yang rata-rata melepaskan 0,20 asis per 90 menit. Tak hanya andal di depan gawang, ia juga punya kemampuan mengkreasikan peluang bagi rekan dengan rataan 3,13 shot creating action per 90 menit. Keunggulan dalam menyerang ini terlihat dari rataan dribble yang dilakukannya dengan mencatatkan 4,92 progressive carries per 90 menit.